Saat itu, pukul 9 malam di gedung asrama universitas. Gerald, tolong turun ke asrama kamar 101 dan bawakan laptopku. Seorang pria berambut pilang dari asrama sebelah membuka pintu kamar asrama Gerald tepat sebelum dia menjatuhkan $1 ke lantai, lalu berbalik dan berjalan pergi. By the way, tolong ambilkan aku sebotol air mineral dari supermarket di lantai bawah juga. Siswa berambut pirang itu berbalik sebelum dia menjatuhkan $3 ke lantai, $2 untuk air mineral dalam kemasan, dan $1 lagi untuk menjalankan tugas untuknya. Hei Blondie, mengapa orang-orang di asrama Anda selalu meminta Gerald untuk menjalankan tugas untuk Anda? Mengapa kalian menjadi pengguli seperti itu? Orang-orang di asrama Gerald bertanya dengan dingin karena mereka sudah tidak tahan lagi. Gerald tinggal di asramamu dan kamu belum mengerti dia. Jika Anda memberinya $1, dia bahkan akan makan kotoran jika Anda memintanya. Blondie menjawab sinis. Kemudian, dia tertawa sebelum meninggalkan asrama. Wajah Gerald memerah karena malu saat dia menutup telinga terhadap apa yang dikatakan pria berambut pirang itu. Setelah itu, dia membungkuk untuk mengambil beberapa dolar di tanah sebelum dia berpikir, dengan cara ini, saya akan menghasilkan $2, dan itu cukup bagi saya untuk membeli 3 roti kukus dan sekantong acar. Aku tidak akan kelaparan lagi. Gerald, jangan pergi. Jika kamu tidak punya cukup uang, kami akan meminjamkannya, dan kamu bahkan tidak perlu membayar kami kembali. Kepala asrama tidak bisa menahan diri untuk tidak bersimpati pada Gerald. Gerald menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi tidak apa-apa." Setelah berbicara, Gerald berbalik untuk berjalan keluar dari asrama. Pada saat ini, semua anak laki-laki melihat ke belakang Gerald saat mereka menggelengkan kepala dengan kasihan. Faktanya, Gerald tidak ingin menjalankan tugas untuk orang lain, dan dia ingin menikmati kehidupan universitasnya juga. Akan sangat bagus jika dia bisa terus belajar di universitas tanpa harus khawatir tentang apapun. Namun, dia benar-benar sangat miskin. Meskipun anak laki-laki lain di asramanya memperlakukannya dengan sangat baik, dia tidak ingin mereka mengasihaninya. Kalau tidak, Gerald takut mereka pada akhirnya akan muak dengannya. Selain teman sekamar asramanya, Gerald tidak punya teman lain di universitas. Gerald, aku mendengar Blondie mengatakan bahwa kamu sedang menuju ke bawah, kan? Pada saat ini, seorang anak laki-laki berpakaian sangat bagus keluar dari asrama sebelah. Namanya Danny Alexanders dan dia adalah kepala asrama Blondie. Dia adalah idola setiap siswi karena dia tidak hanya kaya, tapi dia juga sangat tampan. Namun dia selalu meremehkan Gerald karena dia merasa Gerald memalukan. Gerald tidak mengerti mengapa Danny mau berbicara dengannya. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Iya, saya menuju ke bawah." Danny tersenyum sebelum memberi Gerald sekotak barang. "Salah satu temanku akan menunggu di hutan timur hari ini. Tolong berikan dia kotak ini. Ini $10 untukmu." Danny adalah seorang playboy dan semua orang tahu bagaimana dia sering meminta gadis-gadis yang berbeda untuk bertemu dengannya di hutan. Danny juga punya banyak teman yang akan melakukan hal yang sama. Namun Gerald tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah terbiasa menjalankan tugas untuk orang lain. Dia hanya mengambil kotak dan $10 itu sebelum dia berjalan ke bawah. Begitu dia berbalik, dia sepertinya mendengar tawa samar Danny di belakang. Gerald turun untuk mengambil laptop dan membeli sebotol air mineral sebelum dia memutuskan untuk memberikan kotak barang-barang untuk Danny. Hutan kecil di luar universitas adalah tempat yang sangat terkenal bagi pasangan untuk mengadakan pertemuan rahasia mereka di malam hari. Setelah itu, Gerald tiba di tempat yang Danny sebutkan padanya. Dia bisa langsung melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di hutan, berbicara dan tertawa bersama. Namun Gerald terkejut ketika dia melihat wajah pria dan wanita itu di bawah sinar bulan. Dia tercengang. Itu Safia! Mata Gerald langsung memerah dan barang-barang yang dia pegang jatuh ke tanah. Safia adalah mantan pacar Gerald dan baru 3 hari mereka putus. Dan tentu saja Safia yang ingin mengakhiri hubungan tersebut. Ketika mereka putus, Safia mengatakan padanya bahwa dia ingin waktu sendiri untuk dirinya sendiri. Namun itu baru 3 hari dan dia sudah menghabiskan waktu dengan pria lain di hutan. Keduanya juga segera menyadari kehadiran Gerald dan ekspresi di wajah mereka tiba-tiba berubah. Gerald, kenapa kamu di sini? Kamu jangan salah paham. Aku di sini bersama Yuri karena Bocah bernama Yuri Lowell, yang merupakan anak kaya generasi kedua, melirik kotak barang yang dijatuhkan Gerald ke tanah sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Sial, Denny benar-benar tahu bagaimana membodohi orang. Saya memintanya untuk mengirimi kotak barang ini, dan saya benar-benar tidak berharap dia mengirim kamu ke sini untuk menjalankan tugasnya. Ini menyenangkan. Ini benar-benar terlalu mengasihkan.
Geralt tahu bahwa Yuri, yang merupakan anak kaya generasi kedua, adalah teman dekat Danny. Keluarganya memiliki beberapa restoran, dan dia biasanya mengendarai mobil BMW seri 3 ke sekolah. Geralt hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat setelah mendengarkan kata-kata Yuri. Ternyata, Danny memang sengaja melakukan ini. Selain itu, Geralt percaya bahwa Danny benar-benar berperan dalam putusnya hubungan dengan Zafia. Kalau tidak, mengapa Zafia bersama Yuri hanya beberapa hari setelah putus? Kemudian Geralt berteriak keras. Zafia, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tetapi kamu tidak perlu berkumpul dengan orang seperti ini setelah kita putus. Apakah kamu tahu berapa banyak wanita yang telah dia rusak sebelumnya? Dia sangat mencintai gadis ini. Dia sangat mencintainya. Saat ini, Zafia merasa sangat cemas dan kesal ketika mendengar kata-kata Geralt. Geralt, menurutmu kamu siapa? Siapa yang memberi kamu hak untuk mengatur hidupku? Aku sudah putus denganmu, dan aku bisa memilih untuk bersama siapapun yang aku inginkan. Apakah kamu sengaja datang ke sini untuk membuatku jijik? Enyah dari hadapanku. Setelah dia selesai berbicara, Zafia melangkah maju dan menampar wajah Geralt dengan keras. Kemudian Yuri tertawa berbahak-bahak. Kenapa kamu mengusirnya? Kamu seharusnya membiarkan dia di sini dan menonton kita. Zafia langsung malu merona. Yuri, aku sudah kehilangan mood setelah melihat dia. Mungkin kita lakukan lain kali saja. Setelah itu, Zafia pergi dari hadapan Yuri. Geralt tidak tahu bagaimana dia berjalan menjauh dari hutan dan saat itu pikirannya benar-benar kosong. Semuanya bermuara pada uang. Geralt dalam keadaan ini karena dia tidak punya uang. Setelah kembali ke asramanya, Geralt disambut tawa teman-teman sekelasnya di koridor. Danny memegangi perutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia jelas telah memberitahu semua teman sekelas mereka tentang masalah ini. Geralt, apa yang kamu lihat saat mengantarkan barang tadi? Blondie bertanya padanya dengan senyum di wajahnya. Sial, Zafia memang sosok yang paling sempurna, kata Danny sambil nyengir. Geralt mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya memerah saat ini. Dia benar-benar ingin membunuh Danny. Dia ingin membinasakan Danny. Mengapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Geralt mendesis marah. Danny tertawa sebelum menjawab. Hehehe, aku sama sekali tidak takut padamu. Di antara semua orang miskin di kelas kita, kaulah yang paling aku pandang rendah. Zafia adalah wanita yang sangat cantik, dan sayang sekali jika dia menjalin hubungan dengan orang sepertimu. Akan lebih baik bagi kakakku untuk menikmati dan bermain-main dengannya setidaknya selama beberapa hari. Ngomong-ngomong Geralt, tahukah kamu bahwa Yuri berhasil menjemput Zafia setelah mengirim SMS padanya kurang dari setengah jam? Sementara kamu harus mengejarnya selama lebih dari setahun sebelum dia akhirnya setuju untuk menjadi pacarmu. Semua orang tertawa dan tidak ada yang peduli dengan martabat Geralt sama sekali.